Dan pemirsa untuk mengetahui sudah sampai di mana proses hukum terkait pelaporan Mahfud MD terhadap akun yang menulis sindiran terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, kami sudah terhubung dengan Mahfud MD langsung dari kediaman di Jakarta Pusat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di Singkawang, Kalimantan Barat, bukan di Jakarta. Baik, Prof, apa kemudian perkembangan dari laporan Anda, Prof? Oh ya, perkembangannya masih dalam penyelidikan kan sekarang. Sudah jejak-jejak digital dan nomor registernya itu ada dua jalur sih. Yang di Polres itu tentu mereka udah. Artinya kalau informasi yang langsung disampaikan ke saya sudah diketahui. Yang kedua, informasi jalur lain yang dari luar, misalnya dari kelompok-kelompok pejuang kebersihan dunia IT, dunia maya gitu ya. Misalnya Ikatan Alumni Undip itu ya, itu sudah menemukan jejak bahwa nomor registernya sekian, dibuka tanggal sekian, pernah berubah namanya tanggal sekian, pernah pindah ke sini tanggal, sudah ketahuan semua jejaknya dan sekarang posisinya di mana itu ada. Itu yang dari Undip. Ada lagi, oh ini orangnya ada di sini, sering bertemu di lontong, di kafe lontong di sini, kemudian nama kelompoknya apa gitu, ada juga banyak. Artinya ini tinggal proses-proses formalnya, dan memang proses formal itu bisa harus berhati-hati karena kalau sudah menyangkut hukum pidana kan harus korek rangkaian-rangkaiannya itu agar tidak terjadi kekeliruan nanti ketika diajukan ke pengadilan. Itu yang saya monitor sampai sekarang. Prof, Anda juga mengatakan kepada media, kalau memang akun itu hanya bertanya, lalu kenapa akun itu bertanyanya secara terbuka? Kenapa tidak lewat direct message begitu ya? Memang ketika itu terbuka artinya disinyalir kuat memang sengaja melakukan penyebaran fitnah, begitu Prof? Oh iya, karena pertanyaannya tendensius. Kalau bertanya hal biasa, yang kemudian hal biasa itu boleh diketahui umum karena persoalan-persoalan misalnya soal undang-undang, soal apa itu enggak apa-apa. Ini pertanyaannya kan tendensius untuk menyebarkan dan membangun kesan seakan-akan saya itu menerima hadiah mobil. Coba Anda bayangkan, dia beginilah pertanyaannya. Apakah benar mobil Anda B1 MMD itu hadiah dari seorang pengusaha besi, calon bupati dari PDIP? Kalau benar apa alasannya? Nah, kalau pertanyaan begitu kan ingin menyebar fitnah. Kalau mau bertanya betul kan tanya aja ke saya, kan dia pinter main komputer, jejaknya banyak sekali. Telepon tanya, kemudian pakai direct message gitu bisa saya jawab. Tapi ini karena menghina ya saya lapor. Baik, Prof, tapi secara hukum bagaimana ini bisa dibuktikan? Artinya kalau misalnya nanti ketika sudah masuk ke ranah hukum lalu kemudian yang bersangkutan berkilah bahwa ini kan saya bertanya, artinya secara hukum bagaimana ini bisa dibuktikan, Prof? Gampang kan itu, nanti kan tinggal ahli bahasa aja dan tinggal ditanyakan terus kenapa Anda bertanya ke Twitter, kan Anda bisa tanya langsung kalau tidak mau memfitnah, kan begitu aja. Saya kira kalau itu sih gampang, itunya motifnya udah jelas gitu. Baik, Prof, atau mungkin ini jangan-jangan memang sedang menjadi tren begitu, sebetulnya tujuannya adalah menyebarkan hoax tetapi seolah-olah bertanya. Jangan-jangan seperti itu. Bagaimana menurut Anda, Prof? Iya, itu kan akal bulu saja. Seakan-akan misalnya saya tanya pada kakek, tadi malam kamu memperkosa ibumu ya gitu. Kan tidak boleh bertanya begitu meskipun bertanya. Iya kan? Ibumu lunte ya gitu kan tidak boleh bertanya begitu. Meskipun itu bertanya kan tidak boleh. Masa bertanya begitu? Itu pasti penghinaan. Baik. Prof, ya. Bagaimana Anda kemudian bisa yakin 100% bahwa kasus ini akan sampai menunjukkan hasil yang optimal, mengingat akun Twitter ini juga kan adanya di dunia maya begitu ya, lalu juga dengan nama yang kemudian disamarkan, ini seperti apa? Bagaimana Anda kemudian yakin ini akan bisa dilanjutkan?
Saya yakin jejak digital itu bisa ditemukan. Lebih canggih daripada jejak fisik menurut saya. Buktinya itu Undip yang tidak tahu menahu urusan itu begitu tahu kasus ini lalu diketemukan kok tanggal sekian, jam sekian, pindah ke sana HP-nya tanggal sekian, sekian duduk di misalnya sate lontong tanggal sekian itu ketahuan kok. Nggak bisa tuh. Dan yang penting namanya berubah-ubah tapi nomor registernya nggak pernah hilang. Baik. Prof, Iya. Prof ini kan sedang tahun politik begitu ya. Politik, Tetapi ya. kemudian Anda kan bukan capres atau bukan cawapres. Tetapi menurut Anda kenapa Anda yang kemudian diserang oleh hoax ini? Saya tidak tahu itu. Itulah sebabnya bagi saya kasus ini menguntungkan karena ini bukan kasus politik sehingga polisi bisa netral dan tidak dituduh macam-macam. Kalau itu kaitannya dengan politik, tentu polisi dalam situasi begini menunda dulu sampai misalnya sampai pemilu gitu ya, biar tidak dituduh macam-macam. Ini murni pidana, pelanggaran undang-undang ITE, tidak ada kaitannya dengan paslon manapun gitu. Tidak ada kaitannya dengan parpol manapun. Saya lebih optimis gitu bahwa ini adalah penegakan hukum biasa. Kalau yang politik-politik mungkin bisa dinilai macam-macam kalau cepat, kalau lambat gitu kan. Baik, Gitu. tapi ini apakah terkait pilpres atau bagaimana, Prof? Tidak ada kaitannya dengan pilpres. Bagi saya apa kaitannya? Kan tidak ada kaitannya dengan pilpres. Saya juga tidak pernah mengkampanyekan siapa. Saya kalau urusan pilpres itu netral, Rocky Gerung, Neno Warisman, saya bela. Tetapi juga kalau ada hoax-hoax seperti tuduhan kepada KPU tentang 7 kontainer juga saya bela, KPU-nya tidak ada. Saya tidak, ini sih, Rocky Gerung tuh kurang apa, orang tidak suka dengan pernyataannya, termasuk saya tidak suka pernyataannya, tapi saya bela habis sampai ke kantor polisi. Tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Saya juga tidak suka pada pernyataannya, saya bilang. Gitu aja, ini masalah hukum biasa saja sebenarnya. Baik. Prof Mahfud, apa yang ingin Anda katakan kepada semua orang di Indonesia tentunya ketika Anda melakukan pelaporan ini? Apa pelajaran yang ingin Anda sampaikan dengan melaporkan ini? Saya ingin menyampaikan agar masyarakat pengguna IT, saya juga kemarin sudah bicara di Pontianak, masyarakat pengguna IT hati-hati kalau Anda sembarang menyebar berita atau pernyataan yang merugikan orang lain, itu polisi punya alat untuk segera tahu siapa yang buat dan Anda ada di mana gitu. Apalagi kalau sudah followernya di atas 20.000, pasti itu mudah diidentifikasi. Kalau baru gitu 3 orang, 4 orang mungkin langsung sulit ditemukan, dibuang aja HP-nya kali udah selesai kan. Tapi kalau sudah itu nomor registernya itu sudah ada. Yang saya terkesan itu Undip, Mas. Undip itu sudah menemukan orang ini ada di mana, jam sekian ada di mana, tanggal sekian di mana, udah ada berita kemarin ada sebuah kota di Sumatera Barat gitu dan sebagainya. Itu sudah. Ya oke gitu ya, Ade ya. Baik, Prof, ini terkait dengan Anda mengatakan bahwa hoax ini trennya sedang seolah-olah bertanya tetapi sebetulnya menyebarkan hoax. Artinya kalau misalnya ke depan atau mungkin kasus-kasus sebelumnya ketika ada yang seolah-olah bertanya tapi ujung-ujungnya hoax, ini juga benar-benar bisa dipidanakan begitu ya? Saya iya dong. Dan itu kan bisa dibuktikan nanti di pengadilan. Ditanya motif, kenapa ini, dengarnya dari mana dan sebagainya dan sebagainya. Kalau orang boleh mengatakan kalimat nyebar fitnah dengan pura-pura bertanya itu, kalau dibiarkan nanti semua orang melakukan itu lalu mengatakan kan saya bertanya. Seperti saya contohkan tadi, apa boleh saya mengatakan ini kamu istrimu pelacur ya gitu, kan enggak boleh. Meskipun bertanya, kan enggak boleh kan? Iya, itu bahaya pertanyaan begitu. Ayo. Baik, terima kasih Prof Mahfud MD telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa selanjutnya kami akan sampaikan perakiraan cuaca hari ini Senin 4 Maret 2019. Saksikan setelah jeda pariwara berikut ini.